Pasal 14 poin H, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. KPK nggak perlu, TNI, polisi militer nggak perlu kalau ini disahkan. Kemudian penyidik pegawai negeri nggak perlu. Sehingga polisi berpotensi menjadi lembaga superbody kalau tidak dikritisi dengan alasan kepentingan nasional. Ini ada nih, ada yang namanya Baintel Kampolri, tugasnya ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, sektor kehidupan masyarakat lainnya termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Luas sekali. Luas sekali. Kita ini diskusi pun bisa ditangkap dengan alasan kepentingan nasional. Anda dianggap melanggar ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Bubar podcastnya Abraham Samad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa lagi dengan Bung Kameramen dan Bung Alfian dalam Dibacain Berita yang tentu kita terus harus bergerak memberitakan kalimat-kalimatul haq, kalimat-kalimat yang bisa membuat orang memahami persoalan sebenar apa adanya apa. Bung Kameramen, silahkan. Baik, terima kasih Bung Alfian. Dalam suasana Lebaran, Bung Alfian, mudah-mudahan kita bisa terus membawa semangat Ramadan ya Bung Alfian, walaupun sudah bukan di bulan Ramadan. Nah Bung Alfian, lagi-lagi kita perlu membahas RUU Polri ini Bung Alfian, yang kita tidak tahu kapan akan diketok, kapan akan disahkan, karena di negara ini ternyata di DPR itu bisa cepat Bung Alfian, sesuai order. Apapun yang dilakukan bisa secepat kilat. Apalagi kalau kita simak Tempo bocor alus beberapa hari yang lalu kalau nggak salah. Ada satu permasalahan yang harusnya dibahas di Komisi 8, tetapi gimana caranya itu akhirnya disidangkan. Jadi cepat lah gitu bukannya intinya. Nah, tapi maksud saya bukan itu yang kita bahas, tapi kita akan membahas tentang RUU Polri, Bung Alfian. Lagi-lagi orang kan punya pikiran, nggak mungkin lah Prabowo membiarkan RUU Polri ini lolos, karena kan Prabowo ini seorang TNI. Nah mungkin di sesi awal ini seorang penasihat Kapolri saja menyebutkan bahwa jika RUU Polri disahkan itu bisa sangat berbahaya. Untuk respon awalnya silakan Bung Alfian. Ini adalah sebuah rancangan undang-undang untuk memberikan protek para kejahatan yang boleh dibilang sistematis ya. Ini kejahatan ini sudah ordinary crime yang dipayungi, yang dibajui dengan undang-undang. Rancangan undang-undang Polri ini adalah sebuah konspirasi sistematis untuk melahirkan sebuah legal law yang sebetulnya adalah untuk memberikan pembenaran terhadap sebuah kejahatan yang ada di semua pintu, di semua titik, di semua cara, di semua kekejaman, di semua kezaliman. Dan saya menghimbau kepada anggota DPR RI, kalaulah kalian masih mau hidup dan punya harapan dimuliakan Allah di akhirat nanti, silakan kalian melawan kepada pimpinan pusat kalian masing-masing. Karena Bung Kameramen, buat pemirsa juga, bahwa sesungguhnya anggota DPR RI itu tidak berdaya menghadapi kerlingan mata para ketua umum partainya masing-masing. Mereka sudah terkunci. Baik, Bung Alfian, kita ulangi bahwa ada beberapa media ya Bung Alfian yang menyimpulkan atau memberikan warning beberapa hal yang berbahaya dari RUU Polri Bung Alfian. Karena kan orang taunya RUU Polri lebih berbahaya dari RUU TNI. Apa sih bahayanya? Nah ini Bung Alfian, saya bacakan beberapa. Yang pertama, nanti polisi akan bisa melakukan penyadapan tanpa batas Bung Alfian. Kemudian yang kedua, mempersempit gerak masyarakat di ruang digital. Selanjutnya adalah potensi melemahkan KPK. Karena kan kita lihat sekarang dari Firly itu warisan ke bawahnya sangat merusak dan sangat menguatkan polisi. Kemudian tutup akses pihak asing memantau kondisi internal Indonesia. Ini saya khawatir
seperti di Uyghur, Bu Alfian. Bagaimana dari luar hanya bisa melihat foto dari satelit. Kemudian yang terakhir adalah perluasan komersialisasi jasa patuang. Nah, kalau kita melihat statementnya Pak Slamet Ginting, RUU Polri ini berbahaya jadi lembaga super body, Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, di sesi tengah ini, sebelum RUU Polri ini disahkan juga, atau sekarang nih masih kita kritik, Bu Alfian, kita sama tahu Fadlizon di 2021 pernah meminta Densus 88 itu dibubarkan, Bu Alfian, karena berbau Islamofobia. Nah, makanya kalau kita ingat, Densus itu malah bisa udah super body dari awal menurut saya, Bu Alfian. Bisa seenaknya membunuh orang, bisa seenaknya menghilangkan nyawa orang dan lain-lain. Mungkin di sesi tengah ini silakan, Bu Alfian. Ada dua hal yang saya mau respon di tengah. Yang pertama, Undang-Undang Polisi Republik Indonesia yang pertama akan menjadikan penyadapan tanpa batas. Innalillahi. Yang kedua, dia akan melakukan penangkapan tanpa surat-surat. Nah, Semaunya, dan udah sering terjadi ya. Belum ada undang-undang aja terlalu sering menangkap orang. Jadi kalau atas perintah atasannya, dan saya ingin cerita sedikit pengalaman saya di Borgol atas perintah atasan mereka yang Kristen. Saya di Borgol, saya marah karena ini menurut jaksa waktu persidangan kasus saya sudah nggak perlu di Borgol lagi karena udah selesai prosesnya dan akan masuk pada kerja-kerja finishing. Lalu saya marah, dan karena kebetulan polisi yang menjemput saya itu seorang Muslim, dengan berbisik dia bilang, "Pak Ustadz minta maaf, ini permintaan dari Jenderal Polisi Kristen. Saya mohon ini diperdengarkan kepada publik, apa memang ada peraturannya kalau berbeda agama boleh dinistakan dengan begitu? Anda diskriminasi wahai polisi Kristen ya, saya ingin ingatkan ya." Yang berikutnya penyitaan, Bung Kameramen. Saya ingat dulu saya punya handphone disita 2 atau 4 bagus-bagus dan itu diambil. Saya persoalkan itu kepada orang yang menjaga, pihak kepolisian yang menjaga di Brimob. nggak balik ya? Nggak kembali. Saya pikir saya perdengarkan sekarang, silakan diperdengarkan. Saya mempersoalkan dan mereka yang menjaga itu ketakutan. Karena kami cuma jaga doang Pak Ustadz. Nah jadi sekali lagi handphone bagus yang disita, terlepas itu dianggap sebuah katakanlah pelanggaran menurut Anda, tapi barangnya jangan dibawa, jangan diambil dong. Iya benar, Jadi dibalikin. sekali lagi pulangin. Saya ingatkan itu saya ditahan selama 10 bulan sejak tahun 2017 sampai menjelang akhir tahun 2018 di Makobrimob. Tolong dicamkan baik-baik, ini saya merasa harus saya perdengarkan sekarang. Yang berikutnya adalah penindasan. Yang terakhir, no eksternal. Eksternal itu tidak boleh tahu apa-apa. Iya. Padahal kan ada komisi tertentu dari DPR yang perlu punya pengetahuan, itu nggak bisa. Nah, saya masuk bagian kedua, Bung Kameramen. Densus 88 itu secara akronim sudah sangat populer di kalangan masyarakat, itu Detasemen 8. Ini tahun 2005 dibentuk dengan inisiatornya 3 orang. 3 orang ini adalah polisi-polisi jenderal yang tidak punya mimpi dan tidak punya bayang-bayang jadi Kapolri. Ya, dia bernama Joris Mere, Kholose, dan Wenas. Maka dia membentuk itu dan memang dia difungsikan untuk membasmi potensi para kelompok-kelompok Islam yang punya komitmen amar ma'ruf nahi mungkar dan menjaga kewibawaan misi eksistensi dakwah Islam. Sekali lagi ini perlu dipertimbangkan karena saya mendengar Densus 88 memang dibentuk tidak ada jelas dasar hukumnya. Karena saya ingat juga undang-undang terorisme itu, Bung Kameramen, sebenarnya pada zaman Pak Yusril itu juga belum terlalu final, belum terlalu finishnya. Maka sekali lagi Densus 88 segera dibubarkan, kepolisian harus menghentikan sebagaimana usulan saya terdahulu, RUU-nya harus segera dihentikan semuanya, ditunda membuat naskah akademik yang terbaru dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang membuat kepolisian tidak menjadi sarang penyamun, sarang penjahat, sarang perampok, sarang penindas, dan sarang penjahat-penjahat yang berseragam. Saya pikir ini harus dipertegas bahwa RUU Polri silakan dibahas, tetapi dengan menggunakan naskah akademik yang terbaru, yang dibicarakan di kalangan akademisi internal polisi, silakan dari kampus-kampus yang memiliki fakultas hukum atau lembaga-lembaga terkait, agar bicara tentang RUU Polri ini adalah untuk keamanan dan kebaikan rakyat Indonesia, bukan yang lain. Ya, Bu Alfian, betul sekali, karena memang kelakuan polisi ini bisa kita lihat seenak-enaknya dia aja, Bu Alfian. Apalagi ditambah dengan Jenderal
Listio Sigit ya, Kapolrinya non-Islam. Kita tidak bisa berharap dari non-Islam akan berbaik hati pada umat Islam. Nah, Bu Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bu Alfian, kata kuncinya lah, Bu Alfian. Ini kan Densus 88 aja kan sebelum RUU Polri ini disahkan aja, dia sudah sangat super body, Bu Alfian. Tidak bisa dihusut secara pelanggaran HAM berat misalkan. Nah, kemudian juga kata kunci agar masyarakat juga adil gitu, Bu Alfian. Kemarin kita semangat untuk menolak RUU TNI tapi melupakan tangkap dan adili Jokowi. Itu kan juga harus adil, Bu Alfian. Ya juga sekarang harus tolak RUU Polri untuk disahkan. Untuk closingnya, Bu Alfian, silakan. Ya, saya ingin menegaskan dulu, tidak ada sejarahnya, kalaupun ada dulu pernah kepolisian satu Kristen, tetapi dia tidak punya otoritas seluas sekarang. Kalau sekarang ini menindaklanjuti pendahulunya yang melompati 6 sampai 7 angkatan. Kalau ini melampaui 4 angkatan. Jadi terus terang saja memang Jokowi sudah sangat layak sekali untuk ditangkap. Yang berikutnya sebagai penutup dan permohonan kepada Bung Kameramen agar kita nanti membahas tentang daftar kejahatan polisi. Karena menurut saya penting, karena kejahatannya dari yang memperkosa orang di kampung, orang diperkosa tapi bapak anak yang diperkosa yang di penjara. Jadi terlalu banyak. Saya pikir nanti kita biar punya dasar-dasar newsnya, dasar-dasar referensi beritanya dari mana. Karena menurut pengetahuan saya itu ratusan bahkan ribuan kasus yang tercatat gitu. Yang terakhir buat masyarakat Indonesia, mari kita tetap optimis. Kita berkeyakinan bahwa kita akan tetap punya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan kita menjaga konstitusi negara dan kita berdakwah dan berjihad untuk menjaga kedaulatan NKRI dari tangan Zionis dan komunis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.